Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Fisika IPA. Kali ini kita akan belajar materi IPA SMP kelas 8 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Yang pertama kita akan bahas tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ada sebuah bandul ya. Bandulnya diberikan simpangan, kemudian dilepas. Nah, dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Gerakan bandul ke kanan dan ke kiri ini bisa kita gambarkan dalam beberapa titik. Misalnya kita beri nama titik A, titik B, dan titik C. Nah, yang dimaksud dengan titik keseimbangan itu ketika berada di titik B. Kita lanjutkan tentang satu getaran. Apa yang dimaksud dengan satu getaran? Jadi, satu getaran yaitu dihitung dari titik awal benda dilepaskan hingga kembali ke titik semula. Coba perhatikan pada gambar. Yang dimaksud satu getaran, kita mulai dari titik A misalnya ya. Jadi, satu getaran yaitu dari titik A ke titik B, titik C, ke titik B, kemudian kembali ke titik A. Itu dinamakan satu getaran. Jadi, titik dari awal benda dilepaskan hingga kembali ke titik semula. Bagaimana jika dari titik A, kemudian ke titik B, ke titik C? Berarti berapa getaran? Setengah ya, itu namanya setengah getaran. Kemudian kalau dari titik A ke titik B saja, itu seperempat getaran. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya tentang simpangan dan amplitudo. Simpangan adalah jarak antara kedudukan benda bergerak dengan titik kesetimbangan. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Untuk amplitudo yang ditunjukkan pada gambar di samping, contohnya yaitu AB dan BC. Lanjut, ada beberapa besaran-besaran yang harus kita ketahui ya di bab ini. Ada periode dan frekuensi. Apa itu periode? Kita bahas. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Periode disimbolkan dengan huruf T besar. Rumusnya untuk mencari periode, T sama dengan T per N. Untuk T kecil itu adalah waktu, satuannya sekon. Dan juga T besar itu periode, satuannya sekon juga. N adalah banyaknya getaran. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Simbol frekuensi itu F kecil ya. Rumusnya F sama dengan N per T. Jadi dibalik tadi ya. N itu adalah banyaknya getaran. Kemudian T, waktu, sama tadi ya, satuannya sekon. Kemudian F adalah frekuensi, satuannya hertz. Hubungan antara periode dan frekuensi, besarnya periode itu sama dengan 1 per F. Sedangkan frekuensi sama dengan 1 per T. Selanjutnya, contoh getaran yang lainnya. Selain pada bandul tadi, ada beberapa benda yang menghasilkan getaran ya. Contohnya pada alat musik, yaitu alat musik gitar. Nah, jadi senar gitar ketika dipetik dia menghasilkan yang namanya juga getaran. Kemudian pada pegas. Pegas yang diberi beban, kemudian ditarik, dia akan bergetar ya, bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian getaran pada pita suara juga. Oke, untuk lebih memahami konsep getaran, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Sebuah bandul bergetar dari A, B, C memerlukan waktu selama 2 sekon. Maka besar frekuensi bandul tersebut adalah, oke, kita tulis dulu besaran apa saja yang diketahui pada soalnya. Yang diketahui yaitu T sebesar 2 sekon. Ya, kemudian bandulnya bergetar dari titik A, B, kemudian ke titik C. Oke, kira-kira berapa? N-nya seperempat ya, seperempat getaran. Yang ditanya adalah frekuensi atau F. Kita jawab, rumusnya untuk mencari frekuensi F sama dengan N per T. Kita masukkan N-nya seperempat, kemudian T-nya 2. Sehingga diperoleh F-nya 1 per 8. Atau boleh juga F sama dengan 0,125 Hz. Contoh soal kedua, sebuah bandul digetarkan selama 1 menit sehingga menghasilkan 35 getaran. Periode dan frekuensi bandul tersebut adalah, tulis yang diketahui terlebih dahulu. Bandulnya digetarkan selama 1 menit. Maka kita ubah ke sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon atau 60 detik ya. Kemudian menghasilkan 35 getaran. Nah, jadi N-nya sama dengan 30 getaran. Yang ditanya adalah
periode dan frekuensi, T dan F. Kita jawab yang pertama, mencari periode terlebih dahulu. T besar sama dengan T kecil per N. Kita masukkan T kecil tadi 60, kemudian N-nya 30, sehingga periodenya diperoleh 2 sekon. Lanjut mencari frekuensi. Nah, boleh pakai rumus yang F sama dengan N per T, atau boleh juga menggunakan hubungan antara periode dan frekuensi. Kita pakai yang hubungan saja ya, sehingga F sama dengan 1 per T. T-nya kan sudah diketahui tadi. Jadi F sama dengan 1 per 2. Diperoleh frekuensinya sebesar 0,5 Hz. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berdasarkan medium atau perantara, gelombang dibedakan menjadi dua. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian, berdasarkan arah getarnya, gelombang juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan medium atau perantara ya. Ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium atau perantara dalam perambatannya. Contohnya yaitu ada gelombang pada tali, gelombang air, dan sebagainya. Yang kedua, ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium atau perantara dalam perambatannya. Contohnya yaitu ada gelombang cahaya. Selanjutnya, gelombang berdasarkan arah getarnya juga dibedakan menjadi dua. Ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang pada tali. Bisa dilihat pada simulasi berikut. Ketika talinya digetarkan vertikal atau digetarkan ke atas dan ke bawah, maka arah rambatannya atau gelombang merambat ke kanan ya. Arah rambatannya horizontal atau ke kanan. Terdapat beberapa istilah pada gelombang transversal. Coba perhatikan gambar gelombang berikut ini. Ada beberapa titik pada gelombang. Yang pertama, ada yang namanya bukit. Nah, bukit pada gambar tersebut ditunjukkan pada titik A, B, C. Itu adalah bukit ya. A besar, B besar, C besar. Kemudian E, F, G. Itu juga bukit. Yang kedua, lembah. Lembah adalah titik C, D, E. C besar, D besar, E. Itu adalah lembah. Kemudian ada titik puncak. Titik puncak berarti titik B besar dan titik F besar. Ada titik dasar. Titik dasar yaitu D besar. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo tadi adalah simpangan terjauh ya dari titik kesetimbangan. Amplitudo pada gelombang ini yaitu titik B besar, B kecil. Kemudian ada juga D besar, D kecil. Ya, kemudian ada F besar, F kecil. Itu yang dinamakan amplitudo. Kemudian bagaimana dengan satu gelombang itu? Nah, yang dimaksud satu gelombang yaitu satu bukit, satu lembah. Jadi yang dinamakan satu gelombang itu misalnya dari titik A yaitu A, B, C, D, E. Kalau kita mulai dari titik C berarti C, D, E, F, G. Misalnya kita mulai dari titik B, satu gelombang yaitu B, C, D, E, F. Gitu ya. Jadi mengandung satu bukit, satu lembah. Selanjutnya, masih berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua tadi. Ada gelombang transversal, yang kedua ini ada gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya pada selinki. Ya, selinki itu seperti pada gambar. Jika kita gambarkan gelombang pada selinki tadi seperti berikut ini. Jadi selinki jika digetarkan ke kanan atau didorong ke kanan, arah rambatannya juga ke kanan, seperti itu ya. Pada gelombang longitudinal ada istilah namanya rapatan dan renggangan. Untuk satu gelombang pada gelombang longitudinal yaitu satu rapatan plus satu renggangan. Lanjut, besaran-besaran pada gelombang. Untuk besaran-besaran pada gelombang ini sama dengan pembahasan sebelumnya, ada juga periode dan frekuensi ya. Nah, ada tambahan yaitu cepat rambat gelombang dan panjang gelombang. Untuk mencari besarnya cepat rambat gelombang, yang simbolnya V yaitu sama dengan lambda per T. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, kemudian T besar tadi adalah periode, satuannya sekon. Untuk cepat rambat gelombang, dia satuannya meter per sekon. Kemudian, jika pada soal yang diketahui adalah
frekuensi, maka kita bisa mencari cepat rambat gelombang dengan rumus V sama dengan lambda kali F. Ya, F tadi adalah frekuensi satuannya Hertz, lambda panjang gelombang satuannya meter. Jadi bacanya itu lambda ya, panjang gelombang lambda. Oke, untuk lebih memahami langsung ke contoh soal ya. Perhatikan gambar gelombang berikut. Tentukan banyaknya gelombang, B amplitudo, C periode, D frekuensi, E panjang gelombang, F cepat rambat gelombang, dan yang terakhir jumlah gelombang selama 2 menit. Oke, kita jawab yang A, banyaknya gelombang. Coba perhatikan pada gambar. Untuk detik 0 sampai ke 4 itu kan satu gelombang. Kemudian ada bukit dari 4 ke 6. Jadi banyaknya gelombang yaitu 1,5 gelombang. Kemudian amplitudo gelombang. Amplitudo tadi adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Jadi garis X itu adalah titik setimbang ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian amplitudonya berapa? Amplitudonya berarti 2 cm. Yang C, periode gelombang. Lanjut, yang C mencari periode. Rumusnya masih ingat ya, T sama dengan T kecil waktunya, yaitu untuk 1,5 gelombang tadi kan 6. Nanti kita masukkan 6 yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian N-nya tadi 1,5 atau 1,5, sehingga periodenya diperoleh 6 dibagi 1,5 sama dengan 4 sekon. Yang D mencari frekuensi. Bisa kita cari dengan rumus F sama dengan seperti ya, seperti periode. Jadi F sama dengan 1/4. F sama dengan 0,25 Hz. Yang E mencari panjang gelombang atau lambda. Karena kita belum mengetahui besarnya V atau cepat rambat gelombang, maka kita gunakan rumus lambda sama dengan S per N. Jadi ini tambahan ya. Kita masukkan S-nya yaitu 30, N-nya tadi 1,5, sehingga panjang gelombangnya atau lambda sebesar 20 meter. Yang F mencari cepat rambat atau V. V sama dengan lambda kali F. Kita masukkan lambdanya sebesar 20, kemudian F-nya 0,25. Sehingga diperoleh besarnya cepat rambat gelombang yaitu 5 meter per sekon. Oke, yang terakhir yang G mencari jumlah gelombang selama 2 menit. Jadi yang ditanya adalah N. Kita boleh pakai rumus N sama dengan F kali T. N sama dengan F-nya tadi 0,25, kemudian T-nya 2 menit ya, kita jadikan ke sekon. 2 menit itu 120 detik, sehingga diperoleh N-nya sama dengan 30 gelombang. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang bunyi. Bunyi merupakan suara yang dihasilkan dari suatu getaran. Pada pembahasan gelombang, kita tadi sudah mengetahui jenis-jenis gelombang ya, baik berdasarkan medium atau perantara dan berdasarkan arah getarnya. Nah, bunyi dia itu termasuk gelombang transversal. Dia juga termasuk gelombang longitudinal. Terdapat beberapa syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, wajib pastinya ada yang namanya sumber bunyi ya. Kemudian yang kedua ada medium atau perantaranya. Yang ketiga harus ada penerima bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan tertentu seperti jangkrik. Yang kedua ada audiosonik. Audiosonik adalah bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh kita, manusia. Yang ketiga, ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan tertentu seperti kelelawar dan anjing. Selanjutnya, karakteristik bunyi. Yang pertama ada nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Contohnya bunyi yang dihasilkan dari alat musik. Kemudian yang kedua ada desah, adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Contohnya suara bising ketika di keramaian. Kemudian yang ketiga ada timbre, adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Contohnya ada suara laki-laki dan perempuan ketika bernyanyi terdengar berbeda. Yang keempat ada gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar langsung mengikuti bunyi asli, sehingga suara menjadi terdengar tidak jelas. Contohnya ketika kita berteriak di gedung ya, suara kita saat berteriak di gedung. Yang kelima ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya suara saat berteriak di gunung. Selanjutnya resonansi bunyi.
Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang frekuensinya sama. Contohnya pada garpu tala. Ketika kita memukul salah satu sisi pada garpu tala, maka akan dihasilkan bunyi dan getaran, sehingga sisi yang lainnya ikut bergetar. Selanjutnya, pemanfaatan gelombang bunyi. Salah satunya untuk mengukur jarak, yaitu mengukur kedalaman laut dan mengukur jarak tebing dengan sumber bunyi. Apabila pada soal hanya ditanya jarak, maka kita bisa menggunakan rumus E sama dengan V kali T. Namun apabila menggunakan bunyi pantul atau pada soal ada bunyi pantul, maka besarnya jarak atau kedalaman bisa kita cari dengan rumus E sama dengan V kali T dibagi 2. Di mana S adalah jarak atau kedalaman, satuannya meter, V adalah cepat lambat bunyi, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Lanjut ke contoh soal. Sebuah sonar digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bunyi pantulan diterima kembali lagi ke sonar setelah 4 sekon. Jika cepat lambat gelombang di dalam air laut adalah 1200 meter per sekon, maka kedalaman air laut adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Waktunya, T-nya adalah 4 sekon. Kemudian, cepat lambat gelombang atau V-nya 1200 meter per sekon. Yang ditanya adalah kedalaman S. Jawab, kita pakai rumus yang mana? Nah, di situ ada kata bunyi pantul diterima kembali lagi ke sonar. Maka kita pakai rumus yang E sama dengan V kali T dibagi 2 atau per 2. Kita masukkan V-nya 1200, kemudian T-nya 4 per 2. Sehingga diperoleh E sama dengan 2400 meter. Jadi kedalaman air laut yaitu 2400 meter. Lanjut contoh soal yang kedua. Seseorang mendengar petir setelah 6 sekon dia melihat kilat. Jika cepat lambat bunyi di udara saat itu adalah sebesar 340 meter per sekon, maka jarak sumber bunyi ke pendengar tersebut adalah, oke, kita tulis yang diketahui T-nya, waktunya adalah 6 sekon, kemudian cepat lambatnya V 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah jarak sumber bunyi ke pendengar, yaitu S. Jawab, kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang S sama dengan V kali T. Ya, tidak dibagi 2, karena di sini tidak ada yang bunyi pantul, gitu. Jadi S sama dengan V-nya 340, T-nya 6. Jadi 340 kali 6, sehingga diperoleh S-nya 2040 meter. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.